Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Titik Evianti di Indonesian Dream. Hari ini kita mau bahas tentang tips mencapai LPDP versi angkatan lama nih. Saya kebetulan penerima beasiswa LPDP angkatan 22 gitu ya. Sekarang kan sudah 200 sekian gitu. Saya ingin berbagi tips gitu ya bagi teman-teman yang ingin menjadi awardee, dan memang karena LPDP itu selalu jadi center of attention gitu. Saya juga ingin menceritakan gitu ya bagaimana selama 10 tahun ini banyak dari saya dan teman-teman saya berusaha berkontribusi untuk Indonesia, dan semoga ini diterima sebagai pertanggungjawaban kami gitu ya, sebagai awardee gitu. 1 minggu lalu saya menulis di thread mengenai bagaimana pentingnya seorang awardee LPDP selamanya merasa menjadi awardee, dan itu juga sebagai pesan reflektif untuk diri saya sendiri gitu, karena saya benar-benar berhutang budi kepada bangsa ini gitu. Nah, seperti yang teman-teman sudah juga banyak tahu bahwa LPDP itu adalah hak bagi siapa yang layak menerima gitu, baik dari kalangan bawah, menengah atau atas gitu, dan itu memang dari dulu kita terbiasa gitu untuk bergaul dengan siapa saja, hanya bedanya adalah kita berlomba-lomba untuk bisa berkontribusi untuk Indonesia, dan semoga setiap awardee selamanya merasa menjadi awardee. Lalu tips-tipsnya apa sih gitu ya, pembukanya banyak banget. Yang pertama, kalau saya dulu itu adalah scholarship hunter gitu ya. Saya dulu lulus tahun 2012, sudah hampir daftar ITB secara mandiri. Jadi secara background mungkin saya lumayan dibebaskan oleh ayah saya. Jadi saya memang merasa saya privilege gitu ya untuk bisa mengambil master di dalam negeri gitu. Tapi saya di-challenge sama dosen saya gitu. Tik, masa kamu IPK-nya sekian gitu. Ya lumayan lah. IPK saya dulu S1 tuh 3,95 gitu. Dan itu kayak udah hampir sempurna. Kamu cobalah ke luar negeri gitu. Dan itu satu dosen hanya satu kalimat dan memantik perjalanan hidup saya sampai sekarang. Jadi saya benar-benar zaman dulu Google juga masih sangat lambat, internet masih terbatas. Dulu belum ada kayak jejaring atau jaringan internet yang secepat sekarang. Jadi saya kerjanya tuh pakai modem atau ke warnet gitu untuk cari tahu sebenarnya beasiswa itu apa aja. Lalu ternyata saya setelah sembari saya tahu saya itu belum layak gitu. Yang pertama, bahasa Inggris saya tuh minim lah gitu. Jadi saya pernah tes TOEFL ITP itu baru 490 waktu itu. Jadi menurut saya tips pertama adalah kita perlu cari tahu apa yang kurang dari diri kita dulu. Saya dulu bahasa Inggris. Jadi hasil TOEFL ITP saya adalah 490. Lalu saya juga next menggunakan privilege saya gitu untuk bilang ke ayah saya, Pak, saya mau daftar ke luar negeri tapi bahasa Inggris saya masih kurang. Nah, ada satu tempat namanya Kampung Pare di Kediri. Dulu tuh ramai banget. Saya di sana selama 6 bulan guys. 6 bulan sebelum kerja tuh saya 6 bulan di kampung Inggris gitu ya, untuk belajar bahasa Inggris betul-betul dengan serius gitu. Lalu saya tes TOEFL ITP itu udah naik jadi 570. Jadi benar-benar signifikan selama 6 bulan. Jadi kelemahan saya coba untuk tutupi. Lalu setelah bahasa Inggris saya lumayan nih, ternyata ada kelemahan saya yang lain, yaitu saya setelah menggunakan privilege saya, ayah saya bilang, kamu udah ya sekolahnya, sekarang fokus kerja gitu, kerja dulu ke orang gitu. Waduh, ini fokus saya terpecah lagi nih. Jadi saya kekurangannya adalah saat itu adalah waktu. Jadi untuk menyiapkan aplikasi dan lain-lain tuh butuh banget waktu yang fokus gitu. Sedangkan saya waktu itu mulai kerja tuh, jadi mulai ambiar lagi tuh cita-cita beasiswa gitu. Nah, pelan-pelan saya coba weekend tuh ngurusin aplikasi dan lain-lain. Akhirnya saya bisa mengirimkan aplikasi ke beasiswa Stunet,
tentu di Belanda gitu, beasiswa AAS dulu namanya ADS, Australian Development Scholarship di Australia. Yang ketiga saya coba DAAD di Jerman gitu, lalu ada Turkish Scholarship di Turki. Jadi saya coba semua yang bisa saya coba lah, dan ditolak semua. Jadinya wah udahnya saya merasa IPK saya hampir sempurna, bahasa Inggris saya udah oke, ternyata aplikasi saya masih jelek karena kurang fokus gitu. Lalu ayah saya bilang, lah kamu gimana, katanya mau sekolah di luar negeri. Ya boleh gak sih Pak, saya tuh dikasih kelonggaran sedikit gitu. Nah kebetulan ayah saya bilang, kamu resign aja, toh bapak tuh usahanya sedang butuh orang gitu. Ya udah saya apply ke perusahaan ayah saya sendiri gitu. Ya itu another privilege that I had gitu ya. Saya bekerja jadi langsung naik jadi asisten manajer tuh di perusahaan bapak saya. Itu privilege banget, saya tahu itu. Lalu waktu saya mendaftar beasiswa LPDP itu dulu namanya adalah saya taunya adalah beasiswa Presiden Indonesia. Jadi Presidential Scholarship, dan itu hanya eksklusif untuk 40 orang terpilih anak-anak terbaik Indonesia. Wah, udah selesai nih batas waktunya. Habis itu ternyata ada namanya BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia, untuk lebih banyak kuotanya gitu. Lalu saya ikut tuh sosialisasinya. Jadi semakin banyak kita cari tahu gitu, ikut aktif gitu ya. Pokoknya Sabtu Minggu tuh aktif cari informasi gitu. Salah satu direkturnya waktu itu namanya Pak Eko Prasetyo menyampaikan bahwa saat itu ya, ini konteksnya saat itu, teman-teman tidak bersaing dengan siapapun kecuali dengan diri sendiri. Jadi kalau teman-teman layak mendapat beasiswa ini ya akan masuk gitu. Kuotanya itu waktu itu banyak ya menurut saya gitu. Pendaftarnya waktu itu tuh masih sekitar 4.000 sampai 5.000 orang. Dan yang diterima tuh kalau nggak salah pokoknya hanya 1 banding berapa orang gitu. Dan itu lagi-lagi kita tidak bertarung dengan orang lain gitu, tapi dengan diri sendiri. Lalu sekarang pendaftarnya kalau nggak salah 100 ribuan deh satu kali pendaftaran gitu. Jadi mungkin konteksnya udah nggak bisa disamakan lagi gitu. Lalu saya coba membuat aplikasinya dulu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau daftar LPDP sebaiknya bikin akunnya dulu. Teman-teman pelajari akunnya. Kalau saya waktu itu butuh 2 minggu untuk mempelajari apa sih yang LPDP inginkan dari saya gitu, agar saya bisa menjadi awardee gitu. Yang pertama adalah LPDP ingin kita membangun bangsa Indonesia lewat jalurnya kita menjadi generasi unggul gitu. Oh, saya harus berbakti mengabdi kepada Indonesia. It's about nationalism. Jadi saya fokuskan esai saya itu apa sih kontribusi saya sebagai seorang Indonesia yang ingin pulang ke Indonesia, mengabdi untuk Indonesia. Kebetulan saya jurusannya arsitektur. Saya waktu itu bilang saya ingin berkontribusi menjadi developer gitu, developer di Indonesia yang membangun rumah untuk masyarakat yang underprivileged gitu. Dan itu menurut saya memang keinginan saya sampai sekarang juga itu gitu. Meskipun tidak semudah itu waktu dijalankan, tapi saya baca lagi gitu ya. Dan dulu ada temanya. Jadi jika kamu kembali ke Indonesia kita mau jadi apa? Yang kedua ada 2 IC. Sukses terbesar dalam hidupku judulnya. Nah, sukses terbesar dalam hidupku adalah waktu itu saya bilang bahwa saya pernah membalikan keadaan gitu dari saya yang tidak dianggap lah gitu ya di dunia akademis di SMA gitu ya. Di SMA mungkin saya terlalu banyak berorganisasi, terlalu banyak di luar fokus akademik gitu waktu kuliah demi membuat ayah saya bahagia gitu. Saya belajar mati-matian dan akhirnya dapat IPK hampir setiap semester tuh hampir sempurna lah. Jadi 2 semester sempurna kira-kira. Dan itu merupakan sukses terbesar dalam hidup saya gitu. Mungkin saya ulangi ya. Jadi ada 2 IC dalam IC LPDP. Yang pertama adalah dulu sukses terbesar dalam hidupku. Jadi kita ceritain tuh sukses terbesar dalam hidup kita tuh apa sih yang relate sama tujuannya LPDP sebetulnya. Jadi kalau dulu saya tuh ceritakan bahwa saya tuh dulu lumayan aktif di organisasi, sering ikut panitia OSIS, terus saya juga paskibra gitu. Terus waktu masuk kampus tuh saya ditampar oleh kenyataan bahwa saya yang masuk SMA unggul gitu, tapi tidak bisa masuk ke
perguruan tinggi yang saya mau. Akhirnya saya masuk sekolah swasta, lumayan mengecewakan orang tua saya, dan saya membuktikan bahwa saya belajar serius dan bisa mencapai IPK yang hampir sempurna setiap semester. Dan itu adalah kesuksesan terbesar dalam hidup saya karena berhasil membuat ayah saya bahagia di hari wisuda saya, mewakili para wisudawan gitu. Lalu yang kedua adalah kontribusi kita terhadap Indonesia. Apa sih yang mau kita lakuin terhadap Indonesia gitu. Jadi kita mikirin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, dan kita tuh mau apa? Memperbaiki Indonesia tuh dengan cara seperti apa gitu. Dan saya ingat banget saya ingin pulang ke Indonesia untuk berkontribusi di dunia properti dan real estate gitu. Karena dulunya saya mau mengambil S2-nya adalah property development, tapi ternyata saya waktu udah terpilih ada beberapa universitas yang diterima gitu, saya akhirnya mengambil housing and city planning di S2 saya gitu. Tapi intinya kita benar-benar serius apa sih yang mau ingin kita capai dan contribute to our beloved country gitu ya. Jadi itu menurut saya penting gitu untuk jujur terhadap diri sendiri. Yang pertama, apa sih kekurangan kita, lalu apa sih benar-benar kita tuh benar-benar being sincere gitu, kita mau apa sih buat Indonesia gitu. Karena ini kan investasi jangka panjang dari Republik ini, kita terpilih menjadi seorang awardee gitu, berkontribusi tidak 1-2 tahun. Cara mengukur kontribusinya yaitu mungkin 20 sampai 30 tahun lagi gitu. Kalau kita misal tugasnya adalah mencapai Indonesia Emas 2045, ya kira-kira 20 tahun lagi dari sekarang gitu. Which is 30 tahun dari waktu masa saya menjadi awardee dulu gitu. Jadi menurut saya itu adalah tips-tips yang bisa saya sampaikan. Oh iya, ada interview. Jadi saat interview dulu itu adalah latihan mental ya, uji mental kita. Apakah kita benar-benar serius, benar-benar sudah riset apa sih yang mau kita laksanakan gitu. Jadi saya ditanya, coba kalau kamu mau jadi property developer yang baik gitu, apa yang bisa kamu jelaskan gitu kepada kami sebagai interviewer gitu. Ya saya jelaskan bahwa banyak rumah-rumah subsidi yang mungkin saya bisa berkontribusi dalam desainnya karena basic saya arsitektur gitu, dan meyakinkan dan percaya diri. Jadi tapi menurut saya untuk tidak over confident gitu, itu penting. Jadi untuk menjadi seorang awardee kita perlu ada kerendahan hati juga gitu. Apapun yang sudah kita capai gitu, kalau kita nggak punya kerendahan hati untuk belajar lagi gitu ya, mungkin itu salah satu PR gitu, karena ilmu kan membuat kita rendah hati ya. Lalu yang selanjutnya adalah waktu itu ada namanya focus group discussion. Nah di focus group discussion FGD adalah bagaimana kita merangkul semua teman-teman kita satu tim gitu tanpa menjatuhkan gitu. Dan itu adalah sebuah hal yang waktu itu saya dapat tips dari awardee sebelumnya gitu. Jadi kita saling membangun ide satu sama lain untuk mencapai solusi yang terbaik gitu dalam kasus-kasus yang dilempar kepada kita. Dulu saya ingat banget apa sih solusi teman-teman dalam satu grup untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia, dan waktu itu kan ya ini jawaban saya gitu. Jadi dalam dunia arsitektur menggunakan sampah sebagai material bangunan itu adalah sesuatu yang seringkali bisa digunakan. Contohnya membuat bata dari material-material plastik contohnya, atau aspal dari material plastik itu kalau di dunia sipil gitu. Atau waktu itu yang lagi hits adalah rumah botolnya Pak Ridwan Kamil. Jadi saya sebutkan bahwa botol salah satu merek minuman gitu digunakan puluhan ribu untuk membuat sebuah rumah, dan itu adalah salah satu solusi untuk masalah sampah di Indonesia. Jadi dan langsung juga misal mengutip teman saya, rekan saya di sini yang tadi menambahkan tentang solusinya, saya ingin memberikan tambahan solusi, misalkan solusinya A, B, C gitu, yang relate sama dunia arsitektur yang saya geluti selama ini gitu. Dan itu FGD itu surprisingly memang teman-teman yang mungkin menjatuhkan satu kelompoknya gitu, dan itu sih ya mungkin ada hikmahnya, yaitu bahwa ide itu hanya bisa dibangun bersama-sama gitu kalau kita sifatnya itu membangunnya. Jadi kayak ada lidi yang kita
susun bersama-sama gitu. Kalau misalkan ada lidi berdiri terus kita langsung hancurin, ya nggak akan terbangun sebuah ide itu gitu. Itu mungkin dari POV saya. Bisa jadi beda sama para penerima LPDP yang lain, dan teman-teman menurut saya meskipun sekarang mendaftarnya banyak, tapi sekarang informasi tentang LPDP begitu luas gitu. Dulu 1 tahun tuh 4 kali seingat saya, sekarang hanya 2 kali, tapi informasinya sangat amat banyak tersedia di internet gitu, ataupun teman-teman juga bisa bertemu dengan para awardee gitu. Dan saya meng-create video ini satu-satunya niat adalah supaya teman-teman tetap semangat gitu. Saya juga dulu adalah scholarship hunter, sekarang mungkin sudah menjalani 10 tahun gitu. Impactnya banyak untuk kita gitu, dan luruskan niat, jernihkan tujuan gitu untuk betul-betul kita mendapatkan amanah dari negara Indonesia untuk belajar di luar negeri maupun dalam negeri. Sekarang bahkan ada beasiswa S1-nya, beasiswa Garuda gitu ya, beasiswa S2-nya, beasiswa S3-nya, beasiswa profesi lainnya misalkan untuk spesialis dokter dan lain-lain, itu sudah ada. Dan itu semoga kita bersama-sama saling mengingatkan untuk meluruskan niat, menjernihkan tujuan gitu, agar beasiswa ini tepat sasaran dan tepat guna nanti di 20 atau 30 tahun lagi bisa dipanen oleh masyarakat Indonesia, dan kita semua bisa membangun negara Indonesia menjadi negara yang maju, berkemakmuran, berkemajuan, dan tetap berdasar pada gotong royong dan Pancasila. Terima kasih.